Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ica Wia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri, inverse fungsi dari trigonometri, dan identitas dari trigonometri. Selamat menyaksikan. Oke semuanya, yang paling pertama kita bahas tentang identitas trigonometri. Pada identitas trigonometri terdapat identitas kebalikan. Identitas kebalikan itu apa sih? Identitas kebalikan mempunyai rumus yaitu sin X, cos X, serta tan X. Dari sin, jika ditanya sin X, maka identitas tersebut yaitu 1 per cosecant X. Dan jika ditanya cos X, maka 1 per secant X. Dan jika ditanya tan X, maka 1 per kotangan X. Dari namanya, yaitu kebalikan, maka dapat kita simpulkan bahwa jika ditanya cosecant X, maka 1 per sin X. Nah, jika ditanya secant X, maka 1 per cos X. Nah, jika ditanya kotangan X, maka 1 per tan X. Selain dari identitas trigonometri itu yaitu identitas kebalikan, ada juga yang namanya identitas perbandingan. Identitas perbandingan itu tan X sama dengan sin X per cos X. Dan perbandingan dari kotangan X itu adalah cos X per sin X. Nah, dari kedua identitas tersebut, yaitu identitas kebalikan dan identitas perbandingan, ternyata ada kaitan loh dengan identitas Pitagoras. Apa kaitannya? Nah, seperti kita lihat sendiri, gambar Pitagoras kan seperti ini. Nah, dan ini adalah sudutnya. Ini sudut A, B, dan C. Nah, jika sin kan depan dan miring. Depan dan miring. Sin kan sin demi. Ingat saja sin demi depan miring. Di mana depan sudut itu, ini kan sudut. Depan sudut itu kan adalah A. Jadi sin adalah A per miring. Miring sudut miringnya itu yang ini. Jadi A per C. Setelah itu ada cos. Nah, cos sama dengan samping per miring. Jadi samping sami. Ingat saja sin demi cos sami. Nah, setelah itu samping, sisi samping dari sudut yaitu B. Jadi B per sisi miringnya adalah C. Jadi B per C. Ada pula tan. Tannya itu adalah desa, depan per samping. Nah, depan sudut yaitu A dan samping sudut yaitu B. Jadi A per B. A per B. Nah, setelah itu kebalikan dari ini. Kebalikan dari sin itu apa sih? Kebalikan dari sin itu adalah cosecant. Nah, dimana tadi kan sin itu adalah A per C. Sin itu adalah A per C toh. Maka cosecant itu adalah kebalikan dari sin yaitu C per A. Nah, kebalikan dari cos itu apa sih? Kebalikan dari cos itu adalah secant. Maka cos itu kan adalah B per C, maka secant itu adalah C per B. Nah, kebalikan dari tan itu apa sih? Kebalikan dari tan itu adalah kotangan. Kotangan kan tan kan sama dengan 1 A per B. Jadi jika ditanya kotangan maka B per A. Nah, setelah itu seperti bagaimana lagi? Nah, setelah itu kita tulis saja. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita tulis sampai 3 kali ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk apa kita tulis 3 kali? Nah, untuk menentukan rumus dari Pitagoras tersebut. Jadi lihat baik-baik ya teman-teman. C kuadrat. Nah, setelah itu persamaan yang pertama kita bagi dengan C kuadrat. Nah, A dibagi C kuadrat, maka A per C kuadrat ditambah
B dibagi C kuadrat, maka B per C kuadrat sama dengan C dibagi C kuadrat. C kuadrat dibagi C kuadrat, maka C kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, setelah itu bagaimana sih caranya? Nah, kita lihat A per C. Kita lihat di sini, A per C itu apa sih? Sin kuadrat. Jadi sin kuadrat ditambah B per C itu apa sih? B per C itu adalah cos. Karena ada kuadrat, maka kita tulis cos kuadrat sama dengan, kan ini C itu ini C dibagi C dan C terada, C dibagi C ya jelas 1. Jadi 1 kuadrat yaitu 1. Jadi rumusnya yaitu sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan atau rumus yang pertama. Setelah itu ada rumus yang kedua, persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini kita bagi dengan B kuadrat. Nah, B kuadrat, maka A kuadrat dibagi B kuadrat, maka A per B kuadrat. Ditambah B per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Caranya seperti tadi ini. Nah, kita lihat A per B. A per B itu adalah tan. Karena ada kuadrat, maka tan kuadrat ditambah B per B. B per B itu kan adalah 1. Tan kuadrat ditambah 1 sama dengan C per B. C per B itu apa? C per B itu adalah secant. Secant, karena ada kuadrat, maka secant kuadrat. Nah, kita sudah dapat rumus yang kedua. Setelah itu, ini sama saja kita bagi dengan A kuadrat. A kuadrat dibagi A kuadrat, jadi A per A kuadrat ditambah B per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. A dibagi A sama dengan 1, maka 1 ditambah B per A. B per A itu apa? Cot. Maka karena ada kuadratnya, maka cot kuadrat sama dengan C per A itu apa sih nilainya? Nilai itu adalah kosekan kuadrat. Maka kita sudah dapat rumus yang ketiga. Jadi teman-teman, inilah identitas dari Pitagoras. Semoga dipelajari baik-baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Bentuk sederhana dari cos X dikali secant X per cosecant X. Nah, cos X-nya kita tulis cos X dikali identitas dari secant X yaitu 1 per cos X. Nah, setelah itu identitas dari cosecant X yaitu 1 per sin X. Nah, setelah begini kita akan buat jadi cos X dikali 1 per cos X per 1 per sin X. Nah, cos X dengan cos X kan sudah sama, jadi kita coret sisanya 1 per 1 per sin X. Catatan untuk kalian semua. Catatan jika A per B per C, maka cara kerjanya yaitu A dikali C per B. Nah, jadi kan sudah begini toh dia punya langkah kerjanya. Jadi A-nya kan 1, B-nya juga 1, C-nya sin X. Maka A yaitu 1 dikali C-nya sin X, jadi sin X per B-nya adalah 1. Maka 1 dikali sin X yaitu sin X per 1. Jadi jawabannya adalah sin X dibagi 1 yaitu sin X. Jadi jawabannya adalah sin X. Contoh lain, buktikan identitas trigonometri dari kotan X sama dengan cosecant X dikali cos X. Nah, cara penyelesaiannya yaitu ini kan ruas kiri
dan ini juga terdapat ruas kanan. Nah, jika kita membuktikan bahwa ruas kanan itu sama dengan ruas kiri, maka ruas kirinya kita tetap tulis kotan X sama dengan nilai atau identitas dari kosekan X itu adalah 1 per sin X. Nah, cos X-nya kita tetap tulis. Jadi, kita tulis ruas kirinya tetap kotan X sama dengan, nah, ini kita kali jadi 1 dikali cos X per sin X, maka kotan X sama dengan cos X per sin X. Nah, identitas dari cos X per sin X itu adalah identitas dari kotan X. Maka kotan X itu terbukti sama dengan kotan X. Sekian. Nah, sekarang kita masuk tentang persamaan trigonometri. Nah, di dalam persamaan trigonometri ada rumus. Kalau dalam bentuk derajat, berarti rumus untuk sin X itu sama dengan sin alfa derajat. Nah, rumus sin X dalam bentuk derajat itu ada dua, yaitu yang pertama X sama dengan alfa derajat ya ini, ditambah dalam kurung 360 dikali dengan K. K itu apa sih? K itu konstanta. Nah, untuk rumus yang kedua dari sin, yaitu X sama dengan 180 dikurang dengan alfa derajat ditambah 360 derajat dikali K. Nah, jika dalam cos X, nah cos X itu dalam derajat yaitu sama dengan cos alfa. Nah, untuk mencari cos X itu terdapat dua rumus juga, yaitu rumus yang pertama alfa ditambah 360 derajat dikali K. Rumus yang kedua adalah X sama dengan min alfa ditambah 360 derajat dikali K. Dan untuk rumus untuk tangan dalam derajat yaitu tan X itu sama dengan tan alfa. Nah, X sama dengan alfa ditambah 180 derajat dikali K. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, sin X sama dengan sin 43 derajat dengan syarat 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, seperti kita tahu sendiri bahwa sin X itu sama dengan sin alfa. Maka sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus dari sin tersebut, di mana rumus pertama adalah X sama dengan alfa derajat ditambah 360 derajat dikali K. Jadi, alfanya adalah 43 derajat. Nah, jadi 43 derajat ditambah 360 derajat dikali K. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini, kita misalkan K atau konstantanya sama dengan 0. Maka jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 43 derajat ditambah dengan 360 derajat dikali K. K-nya kan sama dengan 0, dikali 0 aja, dikali 0 ya, dikali 0. Jadi X sama dengan 43 derajat. Mengapa 43 derajat? Karena 360 dikali 0 itu sudah hasilnya 0. Jadi 43 derajat. Nah, apakah 43 derajat ini memenuhi? Ya, memenuhi. Karena 43 derajat ini syaratnya kan 0 derajat lebih kecil dari X. Jadi memenuhi karena di tengah-tengah ini. Jadi ini memenuhi. Jika K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 43 derajat ditambah 360 derajat dikali 1. Nah, jadi X sama dengan 43 derajat ditambah 360 dikali 1 yaitu 360. Nah, X sama dengan 43 derajat ditambah 360 itu hasilnya 403 derajat. 403 derajat ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua atau rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang X derajat
ditambah 360 derajat dikali K. Nah, 140. Jadi 180 derajat dikurang, ini bukan X ya, tapi ini alfa. Nah, alfanya kan sama dengan 43 derajat. Jadi 43 derajat ditambah 360 dikali K. Jadi 180 dikurang 43 yaitu 137 derajat ditambah 360 derajat dikali K. Nah, kalau contohnya kan kita misalkan dengan 0. Jadi X ini sama dengan 137 derajat. Nah, kalau contohnya, maaf ya ini nggak muat nih. Kalau contohnya K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 137 derajat ditambah 360 derajat dikali K, atau dikali 1 saja K-nya. K-nya 1 kan. Jadi X sama dengan 137 derajat ditambah 360 derajat. Sudah melebihi ya guys. Jadi hasilnya 497 ya, 97 derajat. Ini tidak memenuhi. Dan ini tadi memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya yang memenuhi adalah 43 derajat dan 137 derajat. Jadi 43 derajat serta 137 derajat. Nah, selain dalam bentuk derajat, ada pula dalam bentuk radian atau pi. Dimana jika dalam sin X itu sama dengan sin alfa. Jadi X sama dengan alfa derajat ditambah 2 pi K. Itu adalah rumus pertama. Dan rumus kedua dari sin itu adalah X sama dengan alfa dikurang pi dikurang alfa ditambah 2 pi K. Dan untuk cos X itu sama dengan cos alfa derajat, dan rumusnya itu ada 2 juga, yaitu X sama dengan alfa derajat ditambah 2 pi K. Dan rumus yang kedua adalah X ditambah min alfa derajat ditambah 2 pi K. Dan untuk tan itu yaitu rumus tan itu hanya satu, baik dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Rumus tan itu cuma satu, jadi X sama dengan alfa derajat ditambah pi K. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Contoh soal tan 1/2 X sama dengan tan pi per 6 dengan syarat 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2 pi. Nah, cara penyelesaiannya yaitu tan 1/2 X itu sama dengan tan per 6. Jadi X sama dengan kan gini, tan 1/2 X sama dengan pi per 6 ditambah dengan pi kali K, sesuai rumus tadi, sesuai rumus tannya. Alfanya kan sama dengan pi per 6 ditambah pi dikali dengan K. Nah, setelah itu kita tulis X sama dengan pi per 6 dibagi dengan 2. Mengapa dibagi 2? Karena dibagi dengan 1 ya, dibagi dengan 1/2 ditambah pi dibagi 1/2 dikali K. Nah, setelah itu kita dapat pi sama dengan pi per 3, X sama dengan pi per 3 ditambah pi per 2 dikali K. Nah, kita pindah ke sini. Nah, kalau contoh kita misal setelah kita masuk kita dapatkan X sama dengan pi per 3 ditambah pi per 2 dikali K kan. Nah, jadi kita samakan penyebutnya dengan berapa samakan penyebutnya? Kita samakan penyebutnya dengan 6. Nah, 6 bagi 3 2, jadi 2 pi ditambah 6 bagi 2 3, jadi 3 pi dikali K. Nah, setelah itu pas kita sudah dapat ini, kita tulis ini jangan lihat ya. Kita tulis X sama dengan 5 pi per 6 K tadi.
Jadi hasilnya itu adalah ini. Sampai jumpa.